Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030 kelas Sosiologi A semester 3. Di sini saya akan mereview buku yang kedua, Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, Fleming dan Schaeffer, Lottriger, editor seri dalam bayangan mayoritas Silet. Yang pertama, presesi simulakra adalah peta yang menghasilkan wilayah, dan jika kita ingin menghidupkan kembali dongeng itu akan menjadi wilayah yang tercabik-cabik, perlahan membusuk dan nyata, dan bukan peta yang sia-sianya ada di sana-sini di padang pasir yang bukan lagi milik empire tapi milik sendiri, gurun yang sebenarnya itu sendiri, bahkan terbalik, dongeng tidak berguna. Mungkin hanya alegori, kekaisaran tetap ada. Karena itu, dengan hal yang sama, imperialisme yang dicoba dibuat oleh simulator masa kini nyata, semua nyata bertepatan dengan model simulasi mereka. Perbedaan berdaulat di antara mereka, itulah pesona abstraksi, karena itu perbedaan berdaulat di antara mereka. Pesona wilayah, keajaiban konsep, dan pesona nyata, ini imajiner representasional yang keduanya memuncak dan diliputi oleh kartografer, proyek gila, dan konstensivitas ideal antara peta dan wilayah, menghilang dengan simulasi yang operasinya nuklir dan genetik, dan tidak lagi spektakuler dan diskursif, dengan itu semua metafisika. Yang berikut, imperial dan imajiner. Nislin adalah model sempurna dari semua perintah terjerat simulasi. Di dunia, imajiner seharusnya menjadi apa yang membuat operasi sukses. Tapi yang lebih menarik, banyak orang adalah tidak diragukan lebih baik dari mikrosmos sosial, miniatur, dan religius di Amerika. Di dalamnya, kesenangan dan kekurangan. Dalam imajiner ini, dunia satu-satunya fantasmagoria adalah dalam kehangatan yang melekat dan kasih sayang orang yang banyak. Dan dalam hal itu cukup berlebihan jumlah deget yang digunakan di sana untuk secara khusus memelihara pengaruh yang beraneka ragam. Yang berikut, penyimpangan gambar ilahi. Menyembunyikan adalah pura-pura yang tidak memiliki apa-apa, yang mesimulasikan dengan berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki seseorang. Satu menyiratkan kehadiran yang lain, kehadiran dia tidak dapat diperlakukan secara objektivitas, baik sebagai sakit atau tidak sakit. Psikologi dan kedokteran berhenti pada titik ini. Setelah itu kebenaran penyakit yang tidak dapat ditemukan, karena jika ada gejala-gejala dihasilkan dan tidak bisa lagi diterima sebagai fakta alam, maka setiap penyakit mungkin dianggap sebagai yang dapat disimulasikan dan disimulasikan dengan obat-obat. Maknanya karena hanya tahu bagaimana memperlakukan dengan benar penyakit berdasarkan penyebab objektivitasnya. Kosmetik berkembang dengan cara yang meragukan di tepi prinsip penyakit. Aliensis tentu saja mengklaim bahwa untuk setiap bentuk ketersaingan mental ada urutan tertentu dalam rangkaian gejala yang tidak disadari oleh simulator, dan dengan tidak adanya aliensi yang tidak mungkin tertipu. Ini mungkin menyelamatkan di semua yang mengorbankan prinsip kebenaran, dan untuk menghindari momok yang diangkat dengan simulasi, yaitu kebenaran, referensi, dan tujuan, itu penyebab yang sudah tidak ada lagi. Yang berikut, remenses atau kebangkitan berwarna mawar. Etnologi hampir menemui kematian. Paradoks hari itu di tahun 1971 ketika pemerintah Filipina memutuskan untuk mengembalikan beberapa lusin Tasadai ditemukan jauh di dalam hutan, di mana mereka telah hidup selama 8 abad tidak terganggu oleh sisa umat manusia. Keadaan primitif mereka di luar jangkauan penjajahan wisatawan dan etnolog, di atas inisiatif dan antropolog sendiri yang melihat penduduk asli terurai segera saat kontak seperti murni di udara terbuka. Tapi yang terakhir membalas dendam dengan mati karena telah ditemukan dan menentang kematiannya.
Ilmu yang ingin menguasainya berlawanan dengan sadis. Paradoks inilah para etnolog ingin melindungi diri mereka sendiri dengan menutup tasadai dengan hutan perawan. Ilmu kehilangan modal yang berharga, tapi objeknya akan aman kalah dengan ilmu pengetahuan. Tapi utuh di dalamnya, keperawanan ini bukan masalah pengorbanan, tetapi dari simulasi pengorbanan, objeknya untuk menyelamatkan prinsip realitasnya. Orang India dengan demikian didorong kembali ke ghetto, ke peti mati kaca hutan perawan menjadi model simulasi untuk semua orang India sebelum etnologi. Yang berikut, mantra politik. Pintu air skenario yang sama seperti Dislin atau Imaginary Effect menyembunyikan kenyataan bahwa tidak ada lagi yang di luar daripada batas-batas perimeter buatan. Meskipun ini adalah efek skandal yang menyembunyikan bahwa tidak ada perbedaan antara fakta dan penolakannya atau identik dengan metode yang digunakan oleh CIA dan operasi yang sama, meskipun kali ini merawat terhadap skandal sebagai saran untuk regenerasi moral dan prinsip politik, menuju Imaginary sebagai saran untuk regenerasi penghormatan kepada hukum, dan Watergate di atas segalanya berhasil memaksakan gagasan bahwa Watergate adalah skandal. Dalam pengertian ini adalah sebuah operasi kerancunan yang luar biasa, injeksi ulang dosis sebelum moralitas politik ke dalam skala global. Itu bisa dikatakan bersamaan dengan Brody bahwa karakter khusus dari setiap hubungan kekuatan adalah untuk menyamarkan dirinya seperti itu, dan untuk memperoleh sebuah kekuatan yang hanya karena itu disamarkan. Dipahami sebagai berikut: modal yang tidak bermoral dan hanya bisa berfungsi di belakang moral suprastruktur, dan siapapun yang meregenerasi publik ini moralitas atau dengan kemarahan dan kecamaan secara spontan memajukan tatanan modal seperti yang dilakukan di Wisdom Pots wartawan. Yang berikut, Moebius spiraling negatif. Karena Watergate hanyalah jebakan yang dipasang oleh sistem untuk ditangkap musuhnya, simulasi skandal untuk regeneratif berakhir. Ini diwujudkan oleh karakter yang disebut Deb Tengkorak, yang dikatakan sebagai pemimpin abu-abu Republik, memanipulasi para jurnalis kiri untuk menyingkirkan Nixon, dan mengapa tidak, semua hipotesis mungkin meskipun yang berlebihan. Pekerjaan hak dilakukan dengan sangat baik dan secara spontan dan kiri dengan sendirinya. Selain itu, akan naif untuk melihat hati nurani yang baik dan yang pahit bekerja di sini. Semua hipotesis manipulasi adalah reversible dalam pusaran tak berujung. Untuk memanipulasi adalah kausalitas mengambang di mana kepositifan dan negativitas melahirkan dan tumpang tindih satu sama lain, di mana tidak ada lagi aktif dan pasif. Itu dengan menghentikan secara sewenang-wenang. Kausalitas bergulir bahwa prinsip realita politik dapat diselamatkan. Hal ini dengan simulasi konvensional terbatas di bidang perspektif, di mana premis dan konsekuensi dari tindakan atau peristiwa apapun dapat dihitung, bahwa realitas politik dapat dipertahankan atau termasuk tentu saja tujuan analisis dan perjuangan. Yang berikut, orbital dan nuklir. Nuklir adalah pendewaan simulasi, namun keseimbangan teror tidak lebih dari lereng spektakuler dan sistem pencegahan yang telah merayap ke dalam semua celah kehidupan sehari-hari. Hanya gantungan tebing nuklir yang menyenggel sistem pencegahan yang diremehkan di jantung media. Tentang kekerasan ngaur yang merajalela di seluruh dunia, dari penemuan licik di setiap pilihan yang dibuat untuk kita, detail terkecil dari kami perilaku diatur oleh netralisasi, acu tak acu, setara tanda-tanda dengan zero zoom, seperti yang mengatur perdamaian strategi atau persamaan asli ada di tempat lain dan tidak diketahui. Justru variabel simulasi yang membuat persenjataan atom itu sendiri menjadi bentuk hiperreal simulacrum yang mendominasi kita semua dan mengurangi semua peristiwa atau tingkat dasar. Menjadi skenario fana belaka, mengubah satu-satunya kehidupan yang tersisa bagi kita
menjadi kelangsungan hidup, dan menjadi bertaruh tanpa mengambil, bahkan dalam kebijakan kematian, tetapi menjadi kebijakan yang dievaluasi di muka. Yang berikut, perintah simulakra. 3 urutan penampilan sejajar dengan mutasi hukum. Nilai telah mengikuti satu sama lain sejak Renaissance. Palsu adalah skema dominan atau klasik. Periode adalah Renaissance hingga revolusi industri. Produksi adalah skema dominan era industri. Simulasi adalah skema yang berkuasa dari fase saat ini yang dikendalikan oleh kode. Urutan pertama simulacrum didasarkan pada hukum alam. Nilai bahwa dari urutan kedua pada hukum komersial, dari nilai urutan ketiga pada hukum struktural nilai. Yang berikut, malaikat semen. Palsu atau mode pada saat yang sama lahir dengan Renaissance, dengan penghancuran tatanan feodal oleh tatanan Borgius dan munculnya keterbukaan persaingan pada tingkat tanda-tanda khas. Tidak ada hal seperti mode dalam kemasyarakatan. Pemeran dan pangkat sejak satu diberikan tempat yang tidak dapat ditarik kembali, dan mobilitas kelas tidak ada larangan melindungi tanda-tanda yang menjamin mereka kejelasan total. Masing-masing setiap tanda kemungkinan merujuk dengan tegas pada suatu status. Dengan demikian tidak ada pemalsuan yang mungkin terjadi dengan upacara, kecuali sebagai ilmu hitam dan penistaan, dan dengan demikian kebingungan tanda hukum sebagai pelanggaran berat terhadap urutan hal-hal. Jika kita mulai bermimpi lagi, terutama hari ini, tentang dunia, dan dengan tanda-tanda pasti tentang tatanan simbolis yang kuat, jangan salah, ini ketertiban telah ada, dan itu adalah hierarki yang ganas, karena transportasi dan kekejaman untuk tanda-tanda berjalan bersama. Dalam masyarakat, kasta feodal atau kuno, masyarakat yang kejam, tanda-tandanya adalah jumlahnya yang terbatas dan tidak tersebar luas. Masing-masing berfungsi dengan nilai sepenuhnya. Sebagai larangan, masing-masing adalah kewajiban timbal balik antara kasta, klan, atau orang. Tanda-tanda karena itu sama sekali tidak sewenang-wenang. Yang berikut, otomasi robot. Seluruh dunia memisahkan dua makhluk buatan ini. Salah satu adalah seorang pemalsuan teater, seorang pria mekanik seperti jam teknik tunduk yang sepenuhnya pada analogi dan efek dari kemiripan yang lain. Didominasi oleh teknik prinsip, mesin mengesampingkan semua, dan dengan mesin, kesetaraan juga datang. Otomat memainkan bagian dari punggawa dan perusahaan yang baik. Itu berpartisipasi dalam permainan teater dan sosialisasi Prancis revolusioner. Robot di sisi lain seperti namanya. Pekerjaan teater sudah selesai dan pemerintahan manusia mekanik dimulai. Otomaton adalah analoginya manusia dan tetap menjadi lawan bicaranya, atau mereka bermain catur bersama. Mesin itu setara dengan manusia dan lampiran dirinya dalam kesatuan proses operasional. Ini adalah perbedaan antara simulacrum orde pertama dan salah satu dari kedua. Yang berikut, simulacrum industri. Ini adalah generasi baru dari tanda objek yang datang dari revolusi industri. Tanda tanpa tradisi kasta yang tidak pernah mengenal ikatan apapun. Pembatasan mereka tidak lagi harus dipalsukan, karena mereka akan diproduksi sekaligus pada skala raksasa. Masalah keunikan mereka atau mereka asal tidak lagi menjadi masalah. Asal mereka adalah teknik, dan satu-satunya indera yang mereka miliki adalah dimensi simulacrum industri, artinya seri dan bahkan kemungkinan dua atau dari objek identik. Hubungan di antara mereka tidak lama. Dari yang asli ke palsu tidak ada analogi atau refleksi, tetapi kesetaraan dan ketidakpedulian. Yang berikut, taktik dan digital. Regulasi pada model kode genetik ini tidak semua terbatas pada efek laboratorium atau visi mulia dari ahli teori. Banal kehidupan sehari-hari diinvestasikan oleh modal digitalitas bersama kita. Itu yang mengetahui semua pesan, semua tanda masyarakat kita. Yang paling konkret, bentuk yang Anda lihat adalah bentuk tes, pertanyaan atau jawaban dari stimulus atau respon. Semua konten dinetralkan oleh prosedur integrasi terarah yang berkelanjutan putusan.
dan ultimatum untuk memecahkan kode yang tidak lagi muncul, kali ini dari kedalaman kode genetik, tetapi dimiliki kesamaan ketidakpastian taktis, siklus akan menjadi tak terbatas, disingkat menjadi pertanyaan atau jawaban, kuantitas energi atau informasi yang kembali di tempatnya awal, siklusnya hanya menggambarkan yang abadi, reaktualisasi modal yang sama. Baik, sekian dari hasil review saya. Terima kasih, selamat malam.